Keesokan harinya, saat pertemuan orang tua murid, hanya kelas Naina yang tidak mendapatkan kunjungan. Bahkan dia sampai menghabiskan 5 cangkir teh untuk menunggu orang tua murid-muridnya. Mr. Wadia kembali menyindirnya. Dia bilang karena Naina lebih suka mengajar murid-murid di halaman, lebih baik pertemuan orang tua murid dilaksanakan di rumah masing-masing. Tak diduga sindiran Mr. Wadia menjadi sebuah ide brilian bagi Naina. Naina pun akhirnya menghampiri rumah murid-muridnya satu persatu. Dia menemukan Ravinder sedang memasang taruhan untuk permainan kartu, dan tak lama polisi mengejarnya. Di pasar, dia bertemu dengan Tara. Ternyata ibunya harus berdagang di pasar sehingga tidak bisa datang ke sekolah. Lalu dia bertemu dengan Oru sedang mengantri air bersih. Di situ Naina baru pertama kali melihat bagaimana mereka mengantri air, berlarian dan saling desak-desakan. Setelah itu dia bertemu Aswin sedang membantu ibunya berjualan di pasar. Lalu Naina berhasil menemukan rumah Syagufta dan berbicara pada ayahnya. Dia juga bertemu dengan Kilam dan Atish yang sedang bekerja di bengkel mobil. Di sini Naina akhirnya tahu bagaimana kehidupan para muridnya. Mereka tidak datang bukan karena tidak mau, tetapi keadaan perekonomianlah yang memaksa mereka lebih mementingkan pekerjaan. Esok paginya, pelajaran dilaksanakan di ruang olahraga. Dan Naina menunjuk Ravinder sebagai pengajar kelas 9F pada hari itu. Dia bertanya, berapa penghasilan Ravinder dari permainan kartunya? Lalu Naina mencoba mengalihkan penghasilan Ravinder dengan jumlah penghuni kelas 9F dengan kalkulator. Belum selesai Naina mengetik, Ravinder langsung menyebutkan hasilnya. Naina takjub, ada bakat berhitung terpendam di dalam diri Ravinder. Lalu Naina mencoba memancing Ravinder dengan pertanyaan yang lebih sulit. Belum selesai mereka semua menemukan jawaban, Ravinder kembali menyebutkan totalnya. Ravinder bingung apa maksud pertanyaan Naina pada dirinya. Naina akhirnya bilang bahwa Ravinder bisa menyelesaikan perhitungan rumit lebih cepat dari kalkulator. Tetapi entah kenapa Ravinder masih tidak mengerti soal matematika. Naina yakin dengan bakat berhitung yang Ravinder miliki, jika anak itu suka berjudi, dia bisa berjudi di tempat terbesar di dunia, bukannya di pinggiran jalan. Bahkan Ravinder bisa taruhan di pasar modal. Siapa tahu dia bisa menjadi pialang saham yang handal. Tetapi untuk arah sana, sekarang Ravinder harus berjuang dengan belajar. Ravinder memang memiliki bakat, tetapi murid-murid yang lain mulai berkeluh kesah karena mereka tidak sehebat Ravinder. Naina pun beralih ke Kilam untuk bertanya soal perbengkelan. Kilam pun menjawabnya dengan mudah. Tanpa Kilam sadari, sebenarnya dia mengerti soal ilmu fisika. Lalu kini ke Tamanah. Karena anak itu suka memotong sayur dan memasak, Naina pun bertanya seputar soal pencampuran garam. Tamanah juga berhasil menjawabnya. Dan pertanyaan itu ternyata berhubungan dengan ilmu kimia. Naina akhirnya bilang, sebenarnya mereka semua pasti mampu menjawab semua pertanyaannya. Dan itu semua selalu ada hubungannya dengan teori pelajaran di sekolah. Tetapi karena mereka terus menyalahkan keadaan, mereka tidak menyadari kemampuan mereka sendiri. Naina lalu menyuruh mereka semua untuk menuliskan hal yang paling mereka takutkan, dan hal yang paling mereka benci dari diri mereka sendiri. Setelah itu, kertas tersebut dilipat menjadi pesawat, sehingga rasa takut ataupun hal yang mereka benci akan terperangkap di dalam kertas itu dan terbang jauh. Lalu bersama-sama mereka menerbangkan si pesawat kertas. Di hari-hari berikutnya, Naina membuat pelajaran sains menjadi semakin menarik di mata murid 9F. Dia selalu menggunakan metode praktek dan eksperimen untuk menjelaskan setiap teori yang ada, sehingga pelajaran tidak terasa membosankan dan lebih mudah diserap otak. Bahkan murid-murid 9A terlihat iri melihat metode pembelajaran kelas 9F. Dengan sombong, Mr. Wadia berkata bahwa kecerdasan bukan diperoleh dari bersenang-senang, tetapi dengan kerja keras. Tapi siapa yang peduli dengan ucapan bapak sombong satu itu? Semakin hari pelajaran yang diberikan oleh Naina semakin mengasihkan buat mereka. Bahkan di luar sekolah, Naina mengajak mereka semua makan di restoran mahal. Mereka yang belum pernah mencobanya terlihat sangat senang. Hingga pada suatu hari, Natasha mengajak Atish dan 9F lainnya untuk melihat Sense Project buatan 9A. Atish yang udah suka Natasha dari lama gak mungkin nolak. Natasha mencoba menjelaskan proyek kelasnya. Tetapi Aksai justru menghina bahwa 9F tidak akan mengerti. Tiba-tiba, Tamanah memberitahu bahwa ada yang salah pada tata letak proyek milik 9A. Tamanah justru menjelaskan tata letak yang sebenarnya itu seperti apa. Semua yang ada di situ, terutama murid 9A takjub mendengarnya. Tidak cukup sampai di situ, Oru pun membantu salah satu murid 9A lainnya untuk memecahkan sebuah soal fisika. Sementara itu, Atish mencoba membantu Natasha dengan memberikan lem yang biasa dia gunakan untuk ban bocor. Tiba-tiba muncul Mr. Wadia. Dia bertanya soal lem itu. Mr. Wadia bilang bahwa kelasnya sedang membuat proyek sains untuk kompetisi nasional, bukannya menambal ban. Mendengar hal itu, diam-diam Aksai tersenyum puas. Semua murid 9F pun disuruh keluar dari ruangan itu oleh Mr. Wadia. Penghinaan Mr. Wadia ternyata sangat membekas di benak Atish. Saking kesalnya, dia pun membalasnya pada Aksai saat di perpustakaan. Atish dan Kila menghina bahwa Aksai memiliki hubungan terlarang dengan Mr. Wadia, sehingga dengan mudahnya Aksai bisa mendapatkan lencana penghargaan. Ejekan itu membuat Aksai sangat marah, maka terjadilah keributan di antara mereka. Pada saat itu, Naina datang untuk melerai mereka.
Naina menyuruh Atis untuk berhenti. Tetapi Atis dan Kilam menyangka bahwa Naina sama saja dengan guru lain, lebih suka membela kelas 9A. Naina bilang bahwa dia mendengar apa yang Atis katakan pada Aksai. Atis malah menghina sindrom Naina, membuat Naina hampir saja menamparnya. Karena terlalu emosi, sindrom Naina semakin aktif. Tangannya pun sampai bergetar. Tak lama muncul Mr. Wadia, kembali memancing situasi. Naina pun membalas. Dia bilang tidak ada murid yang buruk. Yang ada hanyalah guru yang buruk. Setelah itu Naina meninggalkan Mr. Wadia. Malam harinya, Naina sekeluarga makan di restoran milik adiknya, Vinay. Karena hari itu adalah ulang tahunnya. Esok paginya di sekolah, kelas 9A mulai mempresentasikan science project mereka di depan kepala sekolah dan beberapa guru lain. Tetapi saat di pertengahan, ada sesuatu yang terbakar dan tiba-tiba saja karya mereka meledak. Mr. Wadia pun memeriksanya dan dia menemukan botol lem milik Atis di antara puing-puing yang berjatuhan. Mr. Wadia langsung menghampiri Atis di kelas 9F. Atis bilang, apakah hal itu membuatnya merasa terhina? Mr. Wadia pun bilang pada Naina bahwa ucapannya benar. Tidak ada murid yang buruk, yang ada hanya murid yang tidak berguna. Mr. Wadia lalu bertanya, siapa lagi yang terlibat dalam kejadian itu? Mulai dari Kilam, Oru, Aswin, hingga seisi kelas berdiri semua. Mr. Wadia pun menyuruh Naina untuk bersiap mengajar kelas kosong besok. Karena hari itu adalah hari terakhir kelas 9F bersekolah di Senorkel. Di ruang kepala sekolah, Naina memohon agar murid 9F tidak dikeluarkan. Cukup berikan mereka hukuman, dan biarkan 9F mendapatkan kesempatan untuk mengikuti ujian akhir. Karena sebenarnya, ini semua sangat bersangkutan dengan masa depan mereka. Akhirnya keputusan yang diambil adalah anak 9F diskor sampai hari ujian tiba. Walaupun begitu, 9F tetap mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ujian akhir sekolah. Mau tak mau, Naina harus menerima keputusan itu. Sebelum Naina keluar ruangan, Pak Kepsek berkata bahwa Naina adalah guru yang baik. Tapi sayangnya dia harus mendapatkan kelas yang salah. Dan semua itu adalah kesalahan Pak Kepsek karena memberikan kelas itu pada Naina. Saat bertemu murid-murid, Naina pun memberitahu kepada mereka semua soal keputusan Pak Kepsek. Setelah itu Naina meninggalkan mereka semua. Atis dengan tidak tahu dirinya berkata, selamat tinggal guru gagap. Mendengar ucapan Atis, Oru sangat marah dan mulai memaki Atis. Karena sebenarnya yang merusak Sense Project 9A hanya Atis dan Kilam. Pengakuan seluruh murid 9F hanya untuk menunjukkan kesetiakawanan mereka. Tetapi kelakuan Atis justru semakin menjadi-jadi. Bukan hanya Oru, ternyata mereka semua tidak menyukai sikap Atis. Naina sendiri naik ke atap sekolah untuk menenangkan dirinya. Sindrom Tourette-nya semakin menjadi-jadi saat dirinya dilanda kesedihan. Malam harinya, Atis dan Kilam menghampiri teman-temannya. Di situ mereka semua memaafkan sikap Atis dan Kilam. Sebelum keesokan harinya mereka menghampiri Naina untuk meminta maaf. Atis bilang bahwa pada saat menerbangkan pesawat kertas, hanya Atis dan Kilamlah yang tidak menuliskan apa-apa. Maka dari itu, rasa takut dan rasa benci pada diri mereka sendiri terjebak di halaman terakhir buku mereka. Lalu Atis mengeluarkan pesawat kertas yang di dalamnya sudah berisi tulisannya. Hal yang paling Atis takutkan adalah mempercayai seseorang. Bahkan dia tidak bisa mempercayai dirinya sendiri. Dia sangat ingin menerbangkan pesawatnya sekarang. Sayangnya dia tidak tahu arah. Naina pun bilang soal bintang utara yang selalu memandu kapal-kapal. Atis ingin Naina menjadi bintang utaranya, yang bisa memandunya ke arah yang benar. Bukan hanya Atis dan Kilam, semua murid 9F membutuhkan Naina sebagai bintang utara mereka. Naina tersentuh dan mereka semua pun berpelukan. Sang ayah dan adiknya yang melihat tak menyangka bahwa Naina memiliki banyak murid yang menyayanginya. Mau tak mau, sang ayah harus mengakui bahwa Naina telah berhasil menjadi seorang guru yang baik. Dimulai hari itu, mereka semua fokus belajar sebelum menghadapi ujian akhir. Aswin mencoba menghafal dengan gaya nge-rapnya. Saat tidak sedang berkumpul, masing-masing dari mereka mencoba belajar sendiri. Beberapa kali Naina pun datang untuk mengajari mereka. Dimanapun dan kapanpun, mereka menggunakan waktu untuk belajar. Bahkan sang ibu dan Vinay datang untuk memberikan support pada 9F. Diam-diam, Natasha dan Atis saling bertukar ilmu lewat fit call. Suatu hari, Atis dan Kilam kembali merasa tidak percaya diri. Kilam bilang, jika mereka gagal, itu artinya sama dengan mempermalukan Naina dan kelas 9F di hadapan Mr. Wadia dan seluruh sekolah. Tak lama kemudian muncul Syamlal, si penjaga sekolah yang ingin menambal ban sepeda. Di situ Syamlal menawarkan bocoran soal ujian pada keduanya. Atis dan Kilam pun menerimanya dan memberikan kepada anak-anak yang lain. Oru yang melihatnya sangat marah. Mereka semua akhirnya meninggalkan Atis dan Kilam. Hari ujian akhirnya tiba. Atis dan Kilam terkejut karena soal yang diberikan Syamlal ternyata berbeda dengan soal yang diujiankan pada hari itu. Setelah ujian berakhir, akhirnya tibalah hari pengumuman kelulusan. Tak disangka Atis lulus. Oru pun mendapatkan peringkat pertama di kelas 9F. Mereka yang melihat Kilam bersedih, mengira bahwa teman mereka yang satu itu tidak lulus. Tetapi ternyata...
Pada intinya, semua murid-murid 9F berhasil lulus. Tetapi tanpa mereka tahu, berita bocornya soal ujian yang diberikan Syamlal sudah menyebar ke telinga Mr. Wadia dan Pak Kepsek. Hasil ujian yang menyatakan bahwa 9F lulus ternyata sia-sia saja. Karena pada akhirnya, besok Pak Kepsek akan mengeluarkan semua murid 9F dari Senorkel. Di luar ruangan, Atis memberitahu bahwa dia memang mendapatkan soal ujian itu. Tetapi pada akhirnya, dia tidak menggunakannya dan berusaha menyelesaikan soal ujian dengan kemampuannya sendiri. Naina bilang bahwa dia percaya pada murid 9F. Mereka tidak mungkin curang, terlebih usaha mereka untuk belajar sudah sejauh itu. Sang ayah mengutarakan isi hatinya bahwa dia bangga pada Naina karena telah berhasil membantu murid-murid 9F. Bahkan sang ayah tak mampu melakukan hal itu untuk anaknya sendiri. Esok paginya di sekolah, Mr. Wadia melihat ruangan 9F yang kosong. Tak lama muncul Aksai memberitahu bahwa dia telah berhasil membantu Mr. Wadia membuang kelas 9F. Ternyata Aksai lah yang menyuruh Syamlal untuk memberikan soal ujian yang salah pada Atis dan Kilam. Walaupun pada akhirnya Atis dan Kilam berhasil lulus, tetapi tetap rencananya untuk mengeluarkan 9F dari sekolah berhasil. Mr. Wadia terkejut mengetahuinya. Dia tidak menyangka bahwa anak 9A memiliki rencana sejahat itu. Siangnya, murid-murid 9F dikeluarkan di hadapan seluruh sekolah di aula. Mr. Wadia ditunjuk oleh Pak Kepsek untuk memberikan penjelasan. Mr. Wadia berkata, dia berpikir menjadi guru sangatlah sulit setelah mengajar selama 20 tahun. Dia baru menyadari bahwa menjadi muridlah yang lebih sulit. Jika murid salah mempelajari sesuatu, dia akan mendapatkan nilai jelek dan tidak lulus. Tapi jika guru salah mengajar, dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang merugikan dirinya sendiri. Mengajar itu mudah, belajar itu yang susah. Bahkan dia mengajari sesuatu yang tidak seharusnya, seperti mengajari orang lain untuk memandang 9F tidak cukup bagus dan tak layak untuk Senorkel. Saking mudahnya melakukan hal itu, dia sampai memberikan soal bocoran palsu pada Atis dan Kilam lewat Syamlal, sehingga mereka bisa mempelajari soal palsu dan gagal dalam ujian. Kepala sekolah, Naina, dan anak-anak terkejut mendengarnya, terutama Aksai. Dia bingung kenapa Mr. Wadia bicara seperti itu, dan bahkan mengakui kesalahan itu sebagai perbuatan Mr. Wadia. Mr. Wadia melanjutkan, 9F bukanlah orang yang gagal. Justru dia yang menginginkan agar 9F menjadi orang gagal. Mr. Wadia lalu meminta Naina dan seluruh murid 9F naik ke atas panggung. Ada seorang guru yang mempermudah cara ajarnya pada murid mereka. Tidak peduli susahnya materi yang diajarkan. Dan orang itu adalah Naina. Mr. Wadia pun memberikan kesempatan pada Naina untuk menyematkan lencana penghargaan pada Oru dan Tamanah sebagai murid dengan peringkat tertinggi di kelas 9F. Mr. Wadia harus mengakui bahwa ucapan Naina benar. Tidak ada murid yang buruk. Yang ada adalah guru yang buruk. Setelah itu, Mr. Wadia pun pergi meninggalkan aula, disusul dengan Aksai. Dia memberikan lencana penghargaan yang selama ini tersemat di dadanya kepada Mr. Wadia. Di ruang guru, Naina berkata bahwa dia tidak yakin Mr. Wadia lah yang menyebarkan soal bocoran itu. Lalu Naina bilang, Senorkel masih bisa mengikuti kompetisi sains nasional. Murid-murid 9F telah membuat sebuah sains project yang luar biasa. Atis bilang, project sains mereka mungkin tidak semewah sebelumnya. Tetapi dia berani jamin komponen-komponen di dalamnya berasal dari mesin mobil sungguhan. Mulai dari itu, sudah tidak ada perbedaan antara kelas 9A ataupun 9F. Semua sama saja. Bahkan mereka bergabung untuk mengikuti kompetisi sains nasional dan berhasil memenangkan piala untuk sekolah mereka. Di sekolah, Aksai yang udah tobat mulai berusaha berbaur dengan 9F. Bukan hanya murid-muridnya, Mr. Wadia dan Naina pun memutuskan untuk akur dan saling bekerja sama untuk membangun murid-murid berprestasi. 25 tahun Naina mengabdi pada Senorkel. Bahkan dia berhasil mendapatkan jabatan sebagai kepala sekolah. Dan hari itu, Naina harus meninggalkan sekolah demi menyambut masa pensiunnya. Semua murid-murid dari setiap generasi sangat menyayangi Naina. Di ujung sana, anak-anak 9F 25 tahun yang lalu sudah menunggu Naina untuk menyambut guru yang paling mereka sayangi itu. Mereka semua sudah menjadi orang yang sukses di bidangnya masing-masing. Ada Oru, Ashwin, Tamanah, Ravinder, Ragu, Tara, Atish, Kilam, dan yang lainnya. Film ini membuktikan bahwa menjadi guru itu bukan hanya sekedar mengajarkan sesuatu, tetapi harus dilakukan atas dasar kasih sayang dan tanggung jawab. Kira-kira beneran ada nggak ya guru seperti ini? Guru yang orientasinya nggak hanya uang dan sekedar menjalani karirnya sebagai seorang pengajar, tetapi memang betul-betul memikirkan masa depan muridnya.